Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Cairunisa dengan NPM 23150610022. Saya dari kelas PSTIB, kelompok CKD. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi VLAN dan trunking. Baiklah, yang pertama, di sini kita akan membuat sebuah topologi terlebih dahulu. Jadi, di sini terdapat dua PC dan dua switch. Tetapi, pada percobaan kali ini saya akan menambahkan satu buah PC. Jadi, yang pertama di sini ada dua switch. Kemudian, di sini kita akan menambahkan tiga PC. Lalu, kita akan menghubungkan, pertama kita akan menghubungkan PC dengan switch. Itu menggunakan kabel yang straight. Kita pilih fase Ethernet 0. Kemudian di sini itu dihubungkan ke fase Ethernet 06 switch. Oke. Lalu, di sini kita hubungkan yang B itu ke 018 switch 2. Oke, kemudian untuk yang PC ketiga ini kita akan menghubungkan ke switch 1. Kita akan gunakan port yang 024. Kemudian untuk kabel switch ke switch kita akan menggunakan yang copper cross. Ini di fase Ethernet 01, kemudian ini juga di 01. Kemudian di sini kita akan menambahkan kabel konsol yang berwarna biru ini. PC kita pakai yang RS232, kemudian kita hubungkan ke konsol yang ada di switch. Jadi, kabel konsol ini digunakan untuk mengatur dan mengkonfigurasi switch secara langsung dari komputernya, yang mana switchnya ini saat belum terhubung ke jaringan. Jadi, melalui kabel konsol ini, kita dapat memberi nama, mengatur password, IP address, dan membuat VLAN itu langsung di terminal yang ada di PC, tanpa memerlukan koneksi jaringan terlebih dahulu. Kemudian, di sini kita akan konfigurasi IP untuk setiap PC-nya. Kita ubah dulu namanya. Oke, kita mulai dari PC A. Di sini untuk default gateway-nya itu adalah 192.168.10.01. Kemudian untuk IP-nya itu 192.168.10.3. Untuk subnetnya 255.255.255.0. Kemudian untuk PCB itu default gateway-nya sama. Kemudian untuk IP-nya itu 192.168.10.4. Subnet masknya di 255.255.255. Kemudian untuk PCC ini kita atur langsung di IP-nya itu 192.168.30.3. Untuk subnet masknya sama 255.255.255.0. Oke. Kemudian di sini kita akan langsung konfigurasi di setiap switch-nya. Jadi kita buka command line yang ada di switch 1 dan switch 2. Oke. Di sini kita akan masuk ke privilege terlebih dahulu. Kita lakukan hal yang sama di switch 2. Oke, sudah masuk ke bagian privilege. Kemudian kita akan masuk ke bagian konfigurasi yang global. Lalu kita akan ganti namanya. Untuk yang switch 1 kita ganti namanya S1 dengan mengetikkan perintah hostname S1. Kemudian untuk yang switch 2 kita ubah namanya dengan S2, hostname S2. Oke, sudah berubah keduanya. Kemudian di sini kita akan menambahkan password untuk masuk ke bagian privilege. Jadi kita akan ketikkan enable secret class baik untuk switch 1 maupun switch 2. Oke. Oke, sudah berhasil. Kemudian di sini kita akan mengatur bagian eh, kabel konsolnya. Di sini kita akan mengetikkan line konsol 0, baik di switch 1 maupun switch 2. Kemudian di sini kita akan memasukkan passwordnya. Jadi passwordnya ini adalah Cisco. Kita ketikkan password Cisco. Kemudian kita aktifkan passwordnya ini dengan menggunakan perintah login. Oke.
Kemudian, di sini kita akan mengatur, ini kita exit terlebih dahulu, agar keluar dari eh, konfigurasi konsolnya. Kemudian di sini kita akan konfigurasi untuk yang line virtualnya. Jadi kita akan konfigurasi line virtual dari 0 sampai 4. Lakukan hal yang sama di tab switch-nya. Kemudian kita akan memberikan lagi passwordnya, yaitu Cisco juga. Kemudian di sini kita akan aktifkan kembali passwordnya dengan mengetikkan login. Oke. Setelah itu kita keluar dari konfigurasi virtual lainnya. Kita ketikkan exit. Lalu di sini kita akan mengenkripsi semua password yang telah kita masukkan dengan mengetikkan service password encryption. Oke, sudah. Lalu di sini kita akan memberikan sebuah message saat masuk ke bagian CLI ini dengan menggunakan perintah BNRMOTD yang mana pesannya itu authorize users only. Kita enter, switch 2 juga. Oke. Kemudian di sini kita akan melakukan konfigurasi untuk setiap interface VLAN-nya. VLAN 1 yaitu VLAN defaultnya. Yang pertama untuk switch 1. Kita masuk ke bagian konfigurasi VLAN-nya dulu. Setelah itu kita akan memasukkan IP address dan subnet masknya. Jadi IP-nya ini adalah 192.168.1.11 dengan subnetnya 255.255.255.255.0. Kemudian kita hidupkan dengan perintah no shutdown. Oke. Lalu kita exit, kita keluar dari konfigurasi VLAN satunya. Kemudian untuk yang switch 2, ini sama, kita masuk ke bagian konfigurasi VLAN 1 terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan IP address dan subnet masknya. Di sini itu menggunakan 192.168.1.12 dengan subnet mask yang sama yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita hidupkan interface-nya dengan mengetikkan perintah no shut. Lalu kita exit, kita keluar dari konfigurasi VLAN 1. Kemudian kita di sini akan mengkonfigurasi beberapa interface. Yang pertama untuk switch 1. Di sini kita akan konfigurasi interface Fast Ethernet 02 sampai 5, kemudian 07 sampai 24 dan juga Gigabit Ethernet 01 sampai 2. Di sini kita akan mematikan interface ini. Jadi kita akan ketikkan perintah shutdown, kemudian kita exit untuk keluar dari konfigurasi beberapa interface. Kemudian kita exit lagi untuk keluar dari global configuration-nya. Oke, kita lakukan hal yang sama untuk di switch kedua. Tetapi di switch kedua ini, interface yang diatur adalah fast Ethernet 02 sampai 17, kemudian fast Ethernet 19 sampai 019 sampai 24, dan juga Gigabit Ethernet 01 sampai 2. Kemudian kita matikan dengan perintah shutdown. Oke. Lalu di sini kita keluar dari konfigurasi interface-nya, kemudian kita keluar dari konfigurasi globalnya. Kemudian di sini kita akan set jam ini dengan perintah clock set, kemudian masukkan jam berapa serta tanggal, bulan, dan tahunnya. Oke, kita lakukan hal yang sama untuk di switch 2. Oke. Lalu di sini kita akan menyimpan semua konfigurasi yang telah kita lakukan sebelumnya, baik di switch 1 maupun di switch 2, dengan memasukkan copy running config, startup config. Oke, sudah berhasil di switch 1, kemudian untuk switch 2, oke, sudah berhasil. Kemudian, di sini kita akan coba untuk koneksinya. Jadi, di sini kita akan coba ping PCB melalui PCA. Kita pilih desktop, kemudian kita pilih command prompt, lalu kita ketikkan ping dan masukkan IP di PCB 192.168.10.4. Oke, dapat dilihat bahwa semuanya menjawab. Jadi ada reply from, yang mana kita mengirimkan 4 paket dan yang diterima itu 4 paket. Jadi ping ini berhasil dilakukan karena kedua PC ini berada di VLAN yang sama, yaitu VLAN 10. Jadi yang mana dia ini memiliki IP address yang dalam satu subnet. Jadi komunikasinya ini
dapat berjalan. Kemudian di sini kita akan coba untuk ke switch satu. Switch satu tadi itu IP-nya ada di 192.168.111. 192.168.111. Oke, dapat dilihat bahwa jawabannya itu adalah request timeout atau RTO, yang mana 4 paket yang dikirim itu tidak ada satupun yang diterima. Jadi, ping ini gagal walaupun S1 atau switch 1 ini memiliki IP address pada VLAN 1, yang ini, tapi port pada PCI-nya ini belum terhubung, belum dikonfigurasi untuk mengaktifkan di VLAN yang sama. Jadi tidak dapat mengirim paketnya gitu. Kemudian di sini kita akan lakukan ping PCB dengan switch 2. Kita buka bagian desktop, kemudian command prompt, ketik ping, lalu kita masukkan IP-nya 112. 12. Oke, sama halnya dengan yang ping PCA ke S1, ini juga ping PCB ke S2 juga tidak terkirim karena tidak dikonfigurasi terlebih dahulu untuk VLAN-nya. Kemudian di sini kita akan ping switch 1 ke switch 2. Kita buka bagian switch 1, kemudian di sini kita ketikkan ping, lalu kita masukkan IP dari switch 2. 192.168.112. Oke, sukses. Jadi, berhasil dilakukan ping karena kedua switch ini telah terhubung secara fisik melalui link, melalui VLAN 1 yang telah dikonfigurasi tadi. Jadi, komunikasi antar switch-nya ini dapat berlangsung. Kemudian, di sini kita akan membuat VLAN baik di switch 1 maupun di switch 2. Oke, yang pertama di switch 1. Kita akan masukkan, kita akan membuat VLAN 10. Pertama kita masuk ke global configuration dulu. Oke. Kemudian kita akan buat VLAN 10. Kita beri namanya itu operation. Oke. Kemudian kita lakukan hal yang sama juga untuk switch 2. Oke. Kemudian kita akan membuat VLAN 20. Itu namanya parking lot. Lakukan hal yang sama di switch 2. Kemudian kita akan membuat VLAN 99. Itu namanya manajemen. Oke. Kemudian di sini kita akan membuat VLAN 1000 dengan nama native. Oke. Kemudian untuk di switch 1, ini saya akan menambahkan VLAN, yaitu VLAN 30. Namanya itu kita kasih guest. Oke. Kemudian kita end untuk kita keluar dari konfigurasi VLAN-nya yang switch 2 juga. Oke, sudah keluar. Kemudian di sini kita akan menampilkan VLAN-VLAN yang telah kita buat tadi. Jadi eh, kita tampilkan dengan mengetikkan perintah show VLAN brief. Lakukan hal yang sama di switch 2. Oke. Jadi, setelah kita membuat VLAN 10, 20, 99, 1000, dan 30 di switch 1, itu dapat kita lihat di setelah kita mengetikkan show VLAN brief. Ini yang sudah berhasil dibuat, semuanya dalam keadaan aktif. VLAN 10 operations, VLAN 20 parking lot, VLAN 30 gas, VLAN 99 manajemen, dan juga VLAN 1000 itu native. Sedangkan yang di switch 2, karena hanya VLAN 10, 20, 99, dan 1000, ini juga ditampilkan bahwa VLAN 10 adalah operation, VLAN 20 parking lot, VLAN 99 manajemen, dan VLAN 1000 adalah native. Kemudian, di sini kita tahu bahwa VLAN 1 adalah defaultnya. Jadi banyak port-port yang berada di VLAN 1, yaitu semua portnya. Kemudian di sini kita akan assign, kita akan atur lagi untuk setiap interface-nya
untuk digabungkan ke VLAN setiap VLAN-nya. Jadi di sini kita akan konfigurasi untuk di switch 1. Kita masuk ke global konfigurasi terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan konfigurasi interface F06, Face Ethernet 06. Di sini kita akan mengubah eh, port ini, mode akses, kita akan masuk ke mode akses, yaitu port ini jadi hanya tergabung ke satu VLAN. Di sini akan kita gabungkan ke VLAN 10 yang merupakan VLAN operation. Jadi kita ketikkan switch port access VLAN 10. Kemudian di sini kita keluar terlebih dahulu dari konfigurasi Fast Ethernet F06-nya. Kemudian kita akan masuk ke bagian interface VLAN satunya. Kemudian di sini kita akan menghapus IP address yang telah dikonfigurasi sebelumnya pada VLAN satu ini. Jadi kita akan mengetikkan no IP address. Kemudian kita akan masuk ke bagian interface VLAN 99. Nah, sudah berhasil berubah ke bagian interface VLAN 99. Kemudian di sini kita akan menetapkan IP address dan juga subnet mask yang ada di VLAN satu tadi ke bagian VLAN 99 ini, yaitu VLAN management. Oke, kemudian kita end. Oh iya, karena tadi saya menambahkan satu PC, jadi di sini saya akan menambahkan konfigurasi untuk VLAN-nya. Jadi di sini kita akan masuk ke bagian interface F024 karena tadi PC si ini terhubung ke port fast Ethernet 024-nya switch 1. Kemudian di sini kita akan ubah jadi access mode. Di sini kita akan gabungkan ke VLAN 30. Oke, sudah berhasil. Lalu di sini kita akan menampilkan konfigurasi yang telah kita lakukan sebelumnya pada VLAN ini dengan mengetikkan show VLAN brief. Oke. Dapat dilihat kita tadi sudah menentukan bahwa fast Ethernet F06 ini tadi digabungkan ke VLAN 10, kemudian fast Ethernet 024 ini tadi digabungkan ke yang 30. Kemudian kita juga mengubah IP di VLAN 1 itu menjadi untuk IP di VLAN 99. Di sini terlihat bahwa pada VLAN 10 yang operations itu menggunakan menggabungkan port 0 Face Ethernet 06. Kemudian untuk yang VLAN 30 yang dengan nama guest itu dihubungkan ke Fast Ethernet 024. Kemudian di sini kita akan menampilkan yang ada IP-nya, show IP interface brief. Jadi kita akan menampilkan semua konfigurasi yang ada di switch ini. Oke. Di sini terlihat bahwa yang up itu adalah Fast Ethernet 01 yang terhubung ke switch 2. Kemudian ada Fast Ethernet 06 yang terhubung ke PCA. Kemudian di sini ada VLAN 1 yang sudah kita konfigurasi untuk shutdown. Kemudian di sini ada VLAN 99 yang telah kita pindahkan IP-nya dari VLAN 1 ke VLAN 99, sudah kita konfigurasi sebelumnya. Kemudian di sini statusnya itu up, tetapi protokolnya itu down. Hal ini terjadi karena VLAN ini itu sudah dibuat dan sudah diaktifkan, tapi belum berfungsi secara sepenuhnya karena belum ada port fisik yang aktif atau dan tergabung ke VLAN 99 ini. Jadi, walaupun VLAN 99 ini sudah dibuat, sudah siap digunakan untuk manajemen sesuai namanya, tetapi interface-nya ini belum benar-benar berjalan karena belum ada perangkat yang terhubung di dalamnya. Seperti itu. Kemudian di sini kita akan konfigurasi untuk yang VLAN 2. Di sini kita masuk ke global konfigurasi terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke bagian konfigurasi interface Fast Ethernet 018. Oke. Lalu di sini kita akan mengubahnya menjadi mode akses. Di sini kita akan menggabungkannya itu ke VLAN 10. Oke. Kemudian kita exit. Di sini kita akan lakukan hal yang sama. Kita akan menghapus IP di VLAN 1, kemudian memindahkannya ke VLAN
99. No IP address. Kita masuk ke VLAN 99. Kemudian kita tambahkan IP dan juga subnet masknya. IP-nya itu 192.168.112. Dengan subnet masknya 255.255.255.0. Oke. Kemudian di sini kita akan cek konfigurasi VLAN-nya dengan mengetikkan show VLAN brief. Oh, kita exit terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa konfigurasinya untuk yang port fast Ethernet 018 itu sudah tergabung ke VLAN 1 operations. Nah, kemudian di sini kita akan mencoba ping lagi untuk switch 1 ke switch 2. IP-nya tadi 192.168.112. Oke. Eh 0% yang dikirim jadi dapat dibilang ini itu gagal. Walaupun sudah berada di VLAN yang sama, yaitu VLAN 10, tapi ini itu gagal karena IP manajemen atau yang ada di VLAN 99-nya ini belum terhubung ke terang. Jadi switch-nya ini tidak bisa saling terhubung, tidak bisa saling terkomunikasi seperti itu. Kemudian kita akan lakukan untuk PCA ke PCB. Oke, semuanya request timeout RTO. Jadi ini dikatakan gagal karena walaupun semuanya ini berada di VLAN 10, tapi dia ini di switch berbeda. Jadi yang mana link terangnya ini antar switch ini belum dikonfigurasi juga. Jadi paket yang dikirim itu juga tidak bisa diteruskan di antar switch itu. Jadi dia tidak bisa sampai ke PCB. Coba untuk eh, yang PCC 30. Oke, ini juga gagal karena yang kita tahu bahwa PCA ini ada di VLAN 10, tetapi PCC ini ada di VLAN 30. Jadi, mereka ini berada di VLAN berbeda dan juga komunikasi antar VLAN-nya ini belum terkonfigurasi walaupun berada di switch yang sama. Jadi juga tidak bisa berkomunikasi. Kemudian, di sini kita akan eh, assign VLAN untuk yang di switch 1. Kita masuk ke bagian konfigurasi global dulu. Kemudian di sini kita akan eh, mengubah interface F011 sampai 24. Itu kita akan gabungkan ke VLAN 99. Jadi kita ubah dulu eh, jadi access mode. Kemudian kita masukkan gabungkan ke VLAN 99. Oke, kemudian kita end. Lalu kita akan tampilkan konfigurasi VLAN-nya. Oke. Nah, jadi yang tadi itu yang digabungkan adalah Fast Ethernet 011 sampai 24. Nah, ini sudah berubah jadi 011 sampai 24 sudah bergabung ke VLAN 99 yaitu manajemen. Kemudian kita akan mengatur untuk Fast Ethernet F011 dan F021. Ini akan digabungkan ke VLAN 10. Kemudian kita N. Kita lihat lagi hasil konfigurasinya. Oke, sudah bertambah. Ini 011 dan juga 021 masuk ke VLAN 10 operations. Kemudian di sini kita akan mengembalikan, kita akan menghapus VLAN, menghapus fast Ethernet 024. Jadi kita masuk ke bagian konfigurasi fast Ethernet dulu. Oke, kemudian kita masukkan perintah no switch port access VLAN. Jadi ini akan dikembalikan ke default, akan masuk ke VLAN 1. Kemudian kita end. Oke. Dapat dilihat bahwa setelah kita masukkan no switch port access VLAN, yang mana kita mengembalikan Fast Ethernet 24 ini ke defaultnya, yaitu VLAN 1. Di sini sudah berubah. Ini.
ada di VLAN 1 default, yang mana sebelumnya itu ada di VLAN 99 management. Kemudian di sini kita akan menambahkan VLAN 30. Jadi fast Ethernet 24 eh, 024-nya ini akan digabungkan ke VLAN 30. Oh, masuk di bagian konfigurasi interface-nya. Kemudian kita gabungkan ke VLAN 30. Kemudian di sini kita akan lihat konfigurasi dari VLAN-nya. Oke. Di VLAN 30 sudah ada fast Ethernet 024 seperti yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Kemudian di sini kita akan menghapuskan VLAN 30. Di sini kita akan ketikkan no VLAN 30, kemudian N. Kemudian di sini kita akan melihat konfigurasinya. Oke, di sini dapat dilihat bahwa VLAN 30-nya telah berhasil dihapus. Dan untuk fast Ethernet 024-nya juga terhapus. Jadi, kenapa fast Ethernet-nya terhapus? 024-nya terhapus karena VLAN ini pada VLAN 30 tadi, guys, itu kan ada fase Ethernet 24 masih terhubung ke port gitu. Jadi port tersebut ini akan menjadi tidak aktif dan tidak bisa digunakan. Sehingga perangkat-perangkat yang terhubung ke port fase Ethernet 024 ini akan kehilangan koneksi dan port ini itu tidak akan muncul lagi di daftar VLAN seperti yang terlihat ini sampai dia dipindahkan ke VLAN lainnya. Jadi di sini kita akan mengembalikan fase Ethernet 024 ini. Kita ketikkan, kita masuk ke konfigurasi fase Ethernetnya. Kemudian kita akan mengembalikannya ke default dengan mengetikkan no switch port access VLAN. Kita N. Oke. Kemudian di sini kita akan cek konfigurasinya apakah sudah berhasil masuk ke default, sudah berhasil masuk ke default. Kemudian di sini kita akan konfigurasi menggunakan DTP. Oke, di sini kita akan konfigurasi di satu. Kita akan mengkonfigurasi interface fast Ethernet 01. Kemudian di sini kita akan mengubah modenya ini jadi dynamic disable. Jadi dynamic disable ini akan otomatis mencoba membentuk terang dengan perangkat lainnya jika memungkinkan. Jadi mode ini akan aktif menegosiasi terang menggunakan DTP ini, Dynamic Trunking Protocol. Oke, dapat dilihat bahwa di switch 2-nya ini juga dapat message. Jadi untuk DTP ini kita hanya perlu mengkonfigurasi satu switch saja. Jadi yang switch 2 ini akan otomatis ikut gitu. Jadi kita tidak perlu mengkonfigurasi switch 1 dan switch 2 secara satu-satu gitu. Kemudian di sini kita akan menampilkan konfigurasi atau konfigurasinya dulu dengan mengetikkan show VLAN brief. Oke. Di sini kita tadi mengubah fast Ethernet 01. Jadi di sini fast Ethernet 01-nya tidak muncul, tetapi akan muncul kalau kita menampilkan untuk yang interface terangnya. Oke. Muncul bahwa port 01 ini untuk interface terang. Kita lakukan hal yang sama di switch 2. Show interface. Sama. Dia mengatur fast Ethernet 01-nya. Kemudian, di sini kita akan melakukan ping dari switch 1 ke switch 2. Ping 192.168.112. Oke. Dapat dilihat bahwa pingnya ini sukses karena kedua switch ini memiliki IP di VLAN 99 dan VLAN tersebut sekarang sudah dilewati melalui terang interface fast Ethernet 01 ini.
Jadi, komunikasi antar switch menggunakan VLAN 99 ini berhasil dilakukan sehingga switch ini dapat saling berkomunikasi. Kemudian, kita akan melakukan ping dari PC A ke PC B. Berhasil PC A ke PC B karena eh, keduanya ini kan berada di VLAN yang sama yaitu VLAN 10. Kemudian switch-nya ini juga sudah diatur untuk switch 1 dan switch-nya 2 ini sudah diatur ke mode terang. Jadi VLAN 10 ini dapat melewati link terang tersebut sehingga paket yang dikirimkan PC A ke PC B ini berhasil dikirimkan. Jadi berhasil berkomunikasi. Kemudian coba untuk PC A ke PC C. Oke, di sini semuanya RTO, jadi gagal terkirim karena yang kita tahu itu PC A ini ada di VLAN 10, tetapi PC C ini ada di VLAN 30, walaupun di satu switch yang sama. Dan belum ada konfigurasi untuk menghubungkan dua VLAN ini. Jadinya tidak ada komunikasi antara PC A dengan PC B. Kemudian di sini kita akan coba untuk yang PC B. Jadi kita akan ping ke switch 2. Ini juga gagal karena PC B ini berada di VLAN 10, sedangkan switch 2 ini berada di VLAN 99. Jadi dia ini tidak ada yang menghubungkan yang mana tanpa intervalent routing, jadi koneksinya ini tidak terbentuk sehingga komunikasinya tidak bisa terjalin. Kemudian di sini kita akan konfigurasi manual pada interface Fast Ethernet 01. Pertama di sini kita akan membuka bagian switch 1, kemudian kita masukkan interface F01 yang akan kita konfigurasi. Kemudian kita di sini akan menetapkan sebagai mode terang. Setelah itu di sini kita akan menampilkan interface yang ada di mode terang. Oke. Sini fast Ethernet 01 modenya on, statusnya trunking. Kemudian di sini kita akan eh, menetapkan VLAN 1000 ini sebagai VLAN native. Kita masuk ke konfigurasi interface F01. Kemudian kita akan mengubah VLAN 1000 menjadi VLAN native. Oke. Kemudian untuk yang di switch 2, kita akan lakukan hal yang sama. Kita akan setelah dikonfigurasi kita akan melihat yang port ini menjadi trunking. Ini coba kita show juga. Oke, sudah berubah native VLAN-nya. Jadi kalau switch 1 itu native VLAN-nya ada di 1000 karena sudah dikonfigurasi. Tetapi untuk di VLAN untuk di switch 2-nya itu masih native VLAN-nya itu ada di 1 di default-nya. Oke, di sini terdapat beberapa pertanyaan. Sebelum itu saya mau coba ping sekali lagi untuk yang PC A ke B dan juga switch 1 ke 2. Oke, berhasil untuk PC A PC B, switch 1 switch 2 juga berhasil. Jadi sini terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama ini kenapa kita harus mengonfigurasi manual untuk jadi terang bukan menggunakan DTP, padahal sebelumnya kita menggunakan DTP. Jadi, tidak semua perangkat jaringan ini itu mendukung DTP. Dan DTP itu hanya bisa digunakan untuk perangkat Cisco. Jadi, kalau ingin memastikan port tersebut tetap berfungsi sebagai terang, meskipun terhubung ke perangkat lainnya,
kita itu tetap perlu mengaturnya secara manual dengan perintah switch port mode terang. Jadi, port-portnya itu akan tetap menjadi terang tanpa bergantung pada negosiasi otomatisnya dari DTP tadi. Kemudian, di sini terdapat kenapa kita mengubah native VLAN di terangnya, seperti yang dilakukan pada switch 1 ini. Karena yang mana kita tahu bahwa VLAN 1 itu adalah VLAN default, dan menggunakan VLAN 1, di VLAN default ini sebagai native VLAN, ini akan menimbulkan resiko keamanan. Yang mana semua protokol kontrol antar switch itu kan dikirim lewat VLAN 1 tanpa tag. Jadi kalau menggunakan pengaturan default yang mana menggunakan VLAN 1, itu informasi jaringannya bisa terekspos ke pengguna-pengguna lainnya. Jadi dengan mengubah VLAN native VLAN ke VLAN lainnya seperti ini, itu mengubah ke VLAN 1000, itu jaringannya akan lebih aman gitu. Kemudian untuk ada pertanyaan refleksi di sini untuk menghubungkan agar host di VLAN 10 ini dapat berkomunikasi dengan host di VLAN 99 ini bagaimana? Jadi untuk agar VLAN 10 dan VLAN 99 ini dapat berkomunikasi, itu dibutuhkan sebuah perangkat layer ketiga, seperti router atau multi-layer switch. Yang mana perangkat ini akan berfungsi untuk melakukan inter-VLAN routing, yaitu proses yang memungkinkan pertukaran data antar VLAN yang berbeda. Jadi tanpa router atau multilayer switch ini, setiap VLAN ini akan tetap terpisah dan tidak bisa saling berkomunikasi. Karena secara defaultnya juga VLAN ini hanya bisa berinteraksi di dalam satu jaringan yang sama. Kemudian di sini terdapat pertanyaan, manfaat utama penggunaan VLAN dalam sebuah organisasi. Jadi, penggunaan VLAN ini banyak manfaatnya. Yang mana? Yang pertama, dengan VLAN ini jaringannya itu dapat dipisahkan berdasarkan fungsi atau sebuah departemen, sehingga keamanan jaringannya ini menjadi lebih terjaga karena akses antar bagian atau antar departemennya ini dapat dibatasi sesuai kebutuhannya. Kemudian, VLAN ini juga membantu meningkatkan efisiensi biaya dan penggunaan bandwidth, karena lalu lintas datanya ini dapat diatur supaya lebih terarah seperti itu. Kemudian, kinerja jaringannya juga meningkat karena setiap VLAN ini kan memiliki domain broadcast yang lebih kecil. Jadi, ini itu juga dapat mengurangi beban jaringannya. Kemudian, penggunaan VLAN juga mengurangi resiko terjadinya broadcast ROM yang bisa menyebabkan gangguan pada seluruh jaringannya. Kemudian juga VLAN ini memudahkan pengelolaan jaringan dan proyek IT. Karena setiap perubahan atau penambahan perangkat ini bisa dilakukan dengan lebih fleksibel tanpa mengubah struktur jaringan yang ada seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai konfigurasi VLAN dan trunking. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.